Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di Praktikum Dasar Biokimia Gizi. Hari ini topiknya adalah identifikasi sel darah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Praktikum Dasar Biokimia Gizi yang kedua ini, kita akan menganalisis atau mengidentifikasi sel darah. Nah, untuk praktikum identifikasi sel darah, kita menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama adalah preparat. Nah, preparat di sini sudah dipilih sesuai dengan identifikasi sel yang akan kita analisis, yaitu ada preparat sel darah merah, preparat keping-keping sel darah, dan juga preparat sel darah putih. Untuk peralatan yang kedua adalah mikroskop. Nah, mikroskop ini berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi sel darah yang akan kita analisis. Sebelum mengidentifikasi sel darah menggunakan mikroskop, silahkan mahasiswa menyaksikan video bagaimana cara menggunakan mikroskop berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subreja di sini akan menyampaikan tentang bagaimana cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, pastikan bahwa mikroskop ini kabelnya terpasang pada cek listrik. Nah, ini sudah. Kemudian tahap kedua adalah menghidupkan switch on or off. Nah, ini kan dalam kondisi mati, kita hidupkan. Nah, tanda untuk mikroskop sudah hidup, kita bisa melihat dari sisi sinar cahaya yang sudah muncul. Ini artinya sudah hidup. Nah, kemudian pasang preparat, kita bisa melihat di sini sudah ada preparat ya. Nah, ini caranya adalah pastikan bahwa preparat sampel tidak terbalik. Nah, kita bisa melihat dari sisi permukaan dari preparat. Nah, di sini sudah ada goresan sampelnya. Ini artinya yang bagian atas. Kalau terbalik, nah dia tidak ada goresan sampel. Nah, ini bisa terlihat ya. Nah, kemudian silahkan dipasang pada meja kerja atau meja objek. Nah, ini ada penjepitnya. Setelah itu kita bisa melihat sampel di dalam preparat sudah terpasang. Kemudian kita bisa mengatur terlebih dahulu dari meja kerjanya, apakah sampel sudah pas di lensa objektif atau belum. Nah, dengan cara kita melihat melalui lensa okuler. Nah, kita lihat dulu di lensa okuler apakah sudah sesuai atau belum. Nah, apabila lensa objektif tidak terlihat di sana sampelnya, kita bisa mengatur maju mundur atau ke kanan ke bawah, ke kiri. Nah, seperti ini. Nah. Ini untuk mengatur ini maju, mundur, kanan, kiri, ataupun mengatur dari vertikal ini. Pengaturan vertikal. Setelah vertikal kita akan bisa mengatur meja naik turun. Nah, kita bisa mengeceknya. Nah, ini turun, kemudian ini maju ke atas, turun ke atas. Gitu ya. Nah, untuk pertama kali lensa objektif harus menunjukkan pada pembesaran 10 kali terlebih dahulu. Kita cek. Nah, pastikan sudah pada objek. Kemudian kita naikkan. Melalui lensa okuler dengan mata, kedua mata ya, tidak satu mata tapi kedua mata. Apabila ternyata cahayanya belum muncul atau cahayanya terlalu terang atau terlalu gelap, kita bisa mengaturnya dengan tombol pencahayaan ini. Nah, kemudian kita tidak, objek belum terlihat, nah kita bisa mengangkat lagi. Kemudian fokus, tombol fokus kita bisa mengaturnya juga untuk memfokuskan objek. Ketika sudah terlihat, kita bisa melakukan perbesaran objek. Nah, kita bisa mengaturnya dengan memilih lensa objektif.
karena sudah langsung berinteraksi dengan sampel darah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya untuk pengenalan bagaimana cara menggunakan mikroskop telah berakhir. Selanjutnya kita bisa melihat video berikut. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang identifikasi sel darah. Nah, darah itu sendiri memiliki fungsi untuk mentransport zat-zat maupun oksigen, mengatur reaksi-reaksi tubuh agar konstan, mengatur suhu tubuh, dan melindungi terhadap kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, untuk darah itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu sel darah dan plasma darah. Untuk sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sedangkan untuk plasma darah terdiri dari fibrinogen dan serum darah. Nah, untuk serum darah sendiri ada albumin dan globulin. Nah, pada praktikum identifikasi sel darah, kita akan mengidentifikasi yang pertama adalah sel darah putih atau leukosit, yang terdiri dari monosit, basofil, neutrofil, limfosit, dan eosinofil. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi sel darah merah atau eritrosit. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi trombosit atau keping-keping darah. Nah, ini adalah gambar dari sel darah. Berdasarkan penelitian dari Pusu and Roberto tahun 2013, ini merupakan hasil pengambilan gambar ya secara original dari sampel darah. Nah, untuk darah itu sendiri bisa ditunjukkan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada plasma, kemudian sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, serta platelet. Nah, sebagian besar memang terdiri dari sel darah merah dan sel darah putih. Untuk sel darah putih itu sendiri mudah sekali diidentifikasi. Nah, bisa dilihat dari adanya nukleus yang nampak jelas atau lebih gelap dibandingkan dengan lainnya atau background. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sel darah putih atau leukosit. Nah, di sini juga sudah ada gambar mengenai perbandingan antara perbedaan tipe sel darah putih. Ada neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit, serta monosit. Ya, kami akan membahas satu persatu. Kita membahas monosit terlebih dahulu. Ya, ini beberapa contoh gambar dari sel monosit. Monosit adalah sel darah putih yang berjumlah 1-3% dalam tubuh serta merupakan baris kedua pertahanan tubuh kita terhadap infeksi bakteri dan benda asing. Nah, untuk cirinya bisa dilihat di sini bahwa jumlahnya itu sekitar 1-10% dalam sel darah putih. Waktu hidup juga lebih lama dibandingkan neutrofil. Bersifat fagosit dan motil serta berinti bulat. Dapat bergerak atau berimigrasi dengan cepat. Sebagian besar bentuk seperti kacang. Beredar dalam darah sekitar 300-500 mikroliter. Dan yang terakhir tidak memiliki butiran halus dalam sel atau granula. Selanjutnya basofil. Basofil adalah sel darah putih yang berjumlah 0,01-0,03% dari tubuh kita. Untuk ciri-cirinya yaitu bersifat fagosit dan basah. Biasanya berwarna biru, berbentuk kuku dan berpintik-pintik. Diameter sekitar 12-15 mikrometer. Untuk jumlahnya tadi sudah disampaikan 0,01-0,3%. Granula kasar, inti tidak bersegmen dan dibentuk di sumsum tulang. Selanjutnya neutrofil. Berikut gambar dari sel neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang berjumlah 50-60% dalam darah dan merupakan kelompok granulosit karena memiliki butiran halus. Ciri-cirinya mempunyai 3 inti sel, jumlahnya 50-60% dalam darah, sebagai polimorfonuklear, kelompok granulosit, bersifat fagosit, hasil produksi neutrofil sekitar 100 miliar per hari, ukuran 8 mikrometer, waktu paruh yaitu 6-20 jam. Limfosit. Limfosit adalah sel darah putih yang berjumlah 20-25% di dalam tubuh yang merupakan jumlah terbanyak kedua setelah neutrofil. Limfosit terbagi atas limfosit B, sel T helper, sel T sitotoksik,
sel T memori, dan sel T suppressor. Untuk ciri-cirinya, dibentuk di dalam sumsum tulang dan limfa, berinti sel 1, tidak dapat bergerak dengan leluasa, memiliki warna yang biru pucat, berbentuk oval atau bulat, tidak bergranula dan tidak motil. Berikutnya eosinofil. Eosinofil adalah sel darah putih yang berjumlah 7% dari sel darah putih dan mengalami peningkatan berkaitan dengan asma, alergi, maupun demam. Untuk ciri-cirinya, mempunyai nukleus dengan jumlah 2 lobus, bersifat fagosit dan asam. Biasanya berwarna merah, berbentuk mirip bola dan ukurannya 9 mikrometer. Memiliki diameter 10-12 mikrometer. Mempunyai jangka waktu hidup atau waktu paruh 8-12 hari. Dibentuk di sumsum tulang, granula kasar dan padat, serta inti berada di tengah. Selanjutnya sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit adalah sel darah yang paling banyak di dalam tubuh. Fungsinya yaitu untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Bagian sel darah merah yang sangat berperan dalam mengikat oksigen disebut juga dengan hemoglobin. Untuk ciri-cirinya, bentuknya bulat pipih, kemudian bagian tengahnya cekung atau bikonkaf, serta tidak memiliki inti sel. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Umur sel kurang lebih 120 hari dan berjumlah 4-5 juta sel per milimeter kubik darah. Berdiameter 7-8 mikrometer dan tebalnya 1-2 mikrometer. Serta sifatnya elastis. Nah, ini merupakan gambar sampel hasil segmentasi citra sel darah merah. Berdasarkan artikel dari Setiawan et al. Tahun 2014, segmentasi citra sel darah merah berdasarkan morfologi sel untuk mendeteksi anemia defisiensi besi. Nah, pada artikel tersebut, sebelah kiri ini merupakan sel darah merah yang normal. Jadi bentuknya itu sempurna, bulat sempurna, pipih sempurna, serta bikonkaf ya. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan gambar dari sel darah merah yang mengalami anemia defisiensi besi. Jadi penderita anemia defisiensi besi bentuknya tidak sempurna. Ada yang hanya setengah, ada yang bentuk bulan sabit. Nah, ini sudah bisa dilihat ada perbedaan di antara sel darah merah yang normal maupun yang mengalami anemia defisiensi besi. Anemia itu merupakan kelainan hematologi pada darah yang paling sering dijumpai dan ditandai dengan adanya massa hemoglobin yang beredar tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen dari jaringan tubuh. Nah, penyebabnya itu sendiri bisa karena ukuran dan bentuk dari sel darah merah yang tidak sempurna. Nah, berdasarkan morfologi, anemia dengan karakteristik sel darah merah yang ukurannya kecil itu dinamakan anemia mikrositik. Sedangkan anemia dengan karakteristik MCV-nya atau sel darah merahnya lebih besar daripada ukuran sel darah merah yang normal itu dinamakan makrositik. Nah, untuk anemia defisiensi besi sendiri ini merupakan anemia akibat adanya kekosongan cadangan besi di dalam tubuh. Nah, ini sehingga penyediaan besi untuk eritropoiesis juga bisa berkurang, sehingga pembentukan dari hemoglobin juga akan berkurang. Nah, kelainan ini juga ditandai adanya anemia mikrositik. Jadi ciri khasnya memang sel darah merah ukurannya lebih kecil dibandingkan sel darah merah pada umumnya atau normal ya. Jadi ukurannya lebih kecil. Selanjutnya trombosit. Nah, trombosit adalah salah satu sel darah yang berperan untuk mekanisme pembekuan darah. Untuk ciri-cirinya, jumlahnya yaitu 150.000 sampai 400.000 per mikro per liter darah. Kalau kurang dari 150.000 disebut juga dengan trombositopenia. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki trombosit lebih dari 400.000 disebut juga dengan trombositosis. Untuk trombositopenia atau trombosit yang kurang dari normal, ini dapat menimbulkan perdarahan yang berkepanjangan setelah trauma maupun perdarahan spontan. Kemudian untuk trombosit itu juga disebut dengan keping-keping darah. Jadi trombosit tidak berinti dari sitoplasma megakariosit yang berukuran 1-4 mikron dan beredar dalam sirkulasi darah selama kurang lebih 10 hari.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi materi praktikum berkaitan tentang sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Selanjutnya, mahasiswa bisa langsung membuka open learning dan melaksanakan instruksi praktikum dasar biokimia gizi selanjutnya. Selamat belajar dan sukses. Kami dari dosen pengampu praktikum dasar biokimia gizi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.